Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pelajar Indonesia. Perkenalkan kami siswi SMK Negeri 11 Bandung, kelas 12 Akuntansi 4. Tepatnya kelompok 5 mata pelajaran akuntansi perusahaan dagang. Kelompok kami terdiri dari 7 anggota, yaitu ada Fitri Febriani, Resvianti Hermalasari, Zuliani, Mega Citra Dinda Mulyadi, Aprianisa Fitri, Sri Rahayu, dan Nurul Ermawati. Kami akan menjelaskan sedikit mengenai jurnal pengeluaran kas atau Cash Payment Journal. Apa itu jurnal pengeluaran kas? Jurnal pengeluaran kas adalah jurnal yang dibuat untuk mencatat semua transaksi pengeluaran uang tunai atau kas. Adapun transaksi-transaksi yang dicatat pada jurnal pengeluaran kas yaitu yang pertama, pembelian barang dagang secara tunai. Karena saat membeli barang secara kredit akan dicatat pada jurnal pembelian. Yang kedua, pembelian barang lainnya seperti perlengkapan, peralatan, dan lain-lain secara tunai. 3. Pembayaran beban-beban. 4. Pembayaran utang. 5. Pengambilan uang untuk keperluan pribadi atau prive. Dan yang terakhir, pengeluaran tunai lainnya. Bagaimana sih bentuk jurnal pengeluaran kas itu? Nah, inilah bentuk jurnal pengeluaran kas. Adapun cara pencatatan jurnal pengeluaran kas yaitu kolom date diisi dengan tanggal transaksi pengeluaran kas. Kolom dokumen number diisi dengan bukti yang terdapat di transaksi. Kolom description diisi dengan keterangan seperlunya seperti pembelian tunai, nama kreditur, pembayaran beban, dan lain-lain. Kolom post-ref diisi dengan tanda cek jika sudah dipindah bukukan pada buku besar pembantu. Di sisi debit ada kolom account payable diisi dengan besarnya utang dagang yang dibayar. Dan kolom others diisi dengan jenis pembayaran tunai lainnya seperti pembelian dan lain-lain. Untuk account number diisi dengan kode akun, amount diisi jumlah pembayaran. Di sisi kredit ada kolom cash in bank diisi dengan nilai kas yang dikeluarkan, dan kolom others diisi pengurangan pembayaran dengan cash in bank seperti potongan pembelian dan lain-lain. Untuk account number diisi kode akun dan amount diisi jumlah pengurangan. Agar lebih memahami, ayo kita simak contoh transaksi berikut. Pada tanggal 12 Januari 2009 dibeli barang dagang dari PT Beyon Jakarta sebesar Rp2.500.000 secara tunai. Maka pencatatan dalam jurnal umum adalah di sisi debit kita isi merchandise inventory sebesar Rp2.500.000 dan sisi kredit cash in bank sebesar Rp2.500.000. Contoh selanjutnya, pada tanggal 13 Januari 2009 dilunasi utang pada CP Aragil Jakarta sebesar Rp3 juta dengan syarat pembayaran 2/10 N/30 atas transaksi tanggal 5 Januari 2009. Nah, maksud dari syarat pembayaran 2/10 N/30 yaitu CP Aragil akan mendapatkan diskon sebesar 2% jika melunasi utangnya kurang dari 10 hari atau sama dengan 10 hari setelah tanggal transaksi, dan batas waktu pembayaran adalah 30 hari setelah tanggal transaksi. Karena di soal ini CP Aragil melunasi utangnya pada tanggal 13 Januari 2009, tepatnya 8 hari setelah tanggal transaksi, maka ia mendapatkan diskon 2% dari Rp3 juta yaitu Rp60.000. Maka akan dicatat dalam jurnal umum di sisi debit account payable sebesar Rp3 juta, di sisi kredit purchase discount sebesar Rp60.000 dan cash in bank sebesar Rp2.940.000. Untuk pengerjaan ke dalam jurnal pengeluaran kas adalah sebagai berikut. Untuk soal yang pertama bisa kita lihat ya, ada bukti kas keluar pada tanggal 1 Desember 2014, yaitu dibayarkan kepada bagian
bagian gaji, jumlah yang dibayar itu Rp21.160.500. Karena ini bukan merupakan utang dagang, jadi akan kita catat sebagai accrued expense. Nah, pencatatan dalam jurnal pengeluaran kasnya yaitu kolom date kita isi tanggal transaksi, yaitu tanggal 1 Desember 2014. Dokumen number kita isi dengan BKK 12-01. Dan description kita isi dengan pembayaran gaji. Untuk kolom post ref, kali ini tidak usah diisi. Dan di sisi debit, kita isi di kolom others dengan akun accrued expense. Untuk mengetahui kode akun accrued expense, kita bisa lihat di neraca saldo. Neraca saldo menunjukkan bahwa accrued expense kode akunnya adalah 2120. Dan amount kita isi sebesar jumlah yang dibayarkan. Dan di sisi kredit, kita isi di kolom cash in bank sebesar jumlah yang dibayarkan. Transaksi yang selanjutnya adalah bukti kas keluar untuk pelunasan utang dagang atas pembelian kredit kepada PT Basindo senilai Rp35 juta. Maka dalam jurnal pengeluaran kas akan kita catat pada kolom date yaitu tanggal 5 Desember 2014. Kolom dokumen number kita isi dengan nomor bukti yaitu BKK 12-02 dengan description PT Basindo. Kolom post ref tidak usah diisi, dan di sisi debit kita catat di account payable senilai Rp35 juta, dan di sisi kredit di kolom cash in bank senilai Rp35 juta. Transaksi selanjutnya adalah bukti kas keluar untuk pembayaran pelunasan utang dagang atas pembelian kredit kepada PT Indobalance senilai Rp33 juta. Maka dalam jurnal pengeluaran kas akan kita isi di kolom date tanggal 16 Desember 2014 dengan bukti BKK 12-03 dan description PT Indobalance. Kolom post ref tidak usah diisi, dan di sisi debit kita isi di account payable senilai Rp33 juta, dan sisi kredit cash in bank senilai Rp33 juta. Transaksi yang selanjutnya adalah bukti kas keluar untuk pelunasan pajak atas laporan SPT Masa bulan November 2014 yang terdiri dari income tax artikel 21 payable senilai Rp1.425.000, VAT payable senilai Rp25.660.000, dan income tax artikel 2529 payable sebesar Rp1.540.000 dengan jumlah senilai Rp28.625.000. Maka dalam jurnal pengeluaran kas akan kita catat di kolom date 18 Desember 2014 dengan bukti BKK 12-04 dan description kita isi pembayaran pajak. Post ref tidak usah diisi, dan di sisi debit kita isi di kolom others
Yang pertama, kita catat di kolom others adalah akun income tax artikel 21 payable. Untuk mengetahui kode akunnya, kita lihat kembali di neraca saldo. Pada neraca saldo, akun income tax artikel 21 payable ditunjukkan dengan kode 2132. Kolom amount kita isi sebesar 1.425.000. Akun kedua, VAT payable, kita lihat di neraca saldo. Nomor akun 2130. Dengan jumlah 25.660.000. Selanjutnya, akun income tax artikel 2529 payable, lihat di neraca saldo akun 2134. Sejumlah 1.540.000. Pada sisi kredit, kita isi di kolom cash in bank senilai 28.625.000. Transaksi selanjutnya untuk pembayaran angsuran utang Bank BNI yang terdiri dari utang Bank BNI senilai Rp12.600.000 dan beban bunga sebesar Rp2.400.000 dengan jumlah Rp15 juta. Maka kita catat di jurnal pengeluaran kas dengan tanggal 26 Desember 2014. Dokumen number kita isi BKK 12-05. Description pembayaran angsuran. Kolom debit kita isi di others dengan akun yang pertama yaitu BNI Bank Loan. Lihat di neraca saldo kode akun 2210. Dengan jumlah Rp12.600.000. Akun kedua, kita isi interest expense, lihat di neraca saldo, kode akun 9110, sejumlah Rp2.400.000. Dan sisi kredit di cash in bank, kita isi sebesar Rp15 juta. Setelah menyelesaikan semua transaksi, langkah selanjutnya adalah menjumlahkan nilai uang per kode akun lalu dimasukkan ke kolom recapitulation. Sisi debit dan kredit harus sama nilainya. Nah, itulah yang dapat kami sampaikan. Semoga semuanya bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.